Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sendiri bagaimana seorang Habib juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh kita bukan Habib, atau mereka menyebutnya akhwal. Apa itu akhwal? Orang-orang Nusantara yang tidak punya keturunan kepada Nabi. Itu bahasa sebutan untuk kita. Ada lagi sebutan ajam. Ajam itu adalah istilah untuk orang-orang non-Arab. Jadi kita ini sudah akhwal, sudah ajam. Ente akhwal? Ya, saya akhwal. Saya pribumi Nusantara tanpa ada ketersambungan dengan Habib. Kamu ajam? Ya, saya orang Nusantara, tidak ada Arab-Arabnya. Maka banggalah menjadi ajam, banggalah menjadi akhwal. La fadla li'arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Kata Nabi, tidak ada beda, mau orang Arab, mau orang bukan Arab, yang dilihat adalah takwanya, termasuk akhwal dengan non-akhwal. Tetapi non-akhwal dalam hal ini Habib sering menyalahi Nabi, sering membuat-buat kemuliaan sendiri dengan mengatakan zuriyah Nabi atau keturunan Nabi atau bukan akhwal itu lebih mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengar sendiri bagaimana Habib melihat Habib, Habib mengoreksi Habib, Habib resah terhadap Habib. Kalau kita yang ngomong, nanti kita disalahkan. Fitnah itu, kebencian itu, menyerang keluarga Nabi itu. Ini antar keluarga Nabi versus keluarga Nabi. Nah, kita tinggal nonton. Keluarga Nabi yang belum pasti loh ya, sama-sama yang mengaku keluarga Nabi lah begitu. Siapa dia? Tak asing lagi adalah Habib Kribo. Memang Habib Kribo ini suka nyeleneh, tetapi benar, dia jujur. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat Habib yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual di saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semua lah saya tahu. Saya tahu semua. Kalau nggak ada duit, nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Apa-apa kita harus saya tahu Habib-Habib itu hidup sederhana, nggak ada bergelimang harta. Justru kalau punya duit diumbar, dikasih ke orang lain. Ada rumah kunci diberikan orang yang nggak mampu. Sekarang mana? Jadi agama dan Habib ini dijadikan komoditi untuk cari nafkah. Fenomena Habib-Habib yang meresahkan Habib ini sudah lama, bos. Bukan saja meresahkan Habib, tapi meresahkan rakyat Indonesia. Jadi inilah yang menjadi titik tolak permasalahan, sudut pandangnya. Orang-orang kita dan Habib Kribo fokus pada koreksi yang salah-salah, yang nyeleneh-nyeleneh, yang nggak bener, yang meresahkan, yang mengacaukan, pokoknya yang bikin Islam itu ancur-ancuran karena ulah Habib-Habib ini. Oknum yang sangat banyak ini. Ini fokus kita, termasuk fokus Kiai Haji Imaduddin, fokus Gus Fuad, dan fokus seluruh rakyat Indonesia yang merasa muak, sehingga memunculkan koreksi. Kiai Haji Imaduddin meneliti. Akibat apa? Akibat ulah mereka ini. Jadi nasab terputus atau tidak bisa jadi karena ulah mereka ini. Karena mengakui nasab itu gampang.
dengan teori lama itu husnudzon dan syuhra wal istifadhah. Asal kita mau berbaik sangka, jadilah mereka keluarga Nabi. Tetapi kalau kita tidak mau husnudzon, tidak mau syuhra wal istifadhah, ya terpaksa harus divalidasi dengan data yang lebih akurat ketimbang berbaik sangka. Maka tantangan Habib sekarang ini lebih sulit karena mereka gagal membuktikan adab, gagal membuktikan akhlak, gagal meyakinkan rakyat Indonesia bahwa kami ini keluarga Nabi. Sehingga teori husnudzon, syuhra wal istifadhah itu menjadi kadaluarsa. Mereka akhirnya harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah yang valid, termasuk diantaranya tes DNA. Itu gara-gara ulah mereka sendiri. Nah, fokus kita kepada koreksi, pelurusan, kepada dakwah dari penyimpangan-penyimpangan ini ternyata beda jalur dengan mereka yang membela Ba'alwi. Fokus para pembela Ba'alwi ini adalah orang-orang yang lurus di kalangan habaib, orang-orang yang pernah jaya, pernah baik, pernah menjadi orang alim, pernah menjadi wali, pernah menjadi ahli-ahli kasyaf dan lain-lain di masa dulu. Itu yang mereka bela. Sehingga bahasanya selalu dulu, zaman dulu, ulama dulu, habaib dulu. Ya iyalah, dulu kan masih dihusnudzoni sebagai keturunan Nabi, dan mereka akhlaknya tidak separah sekarang. Jadi Gus Fahrur, Kiai Haji Idrus Romli, Buya Muhyiddin, kemudian Buya Yahya, itu mereka mati-matian membela Habib-Habib yang baik sebenarnya, yang perlu dihusnudzoni, yang perlu disyuhra wal istifadhai. Tetapi sayangnya mereka sudah kadaluarsa. Sebagian sudah meninggal, sebagian jumlahnya sangat sedikit di Indonesia ini. Kebanyakan adalah Habib-Habib yang balelo tadi, yang meresahkan tadi. Sehingga akhirnya bahasa-bahasa mereka pembela Ba'alwi ini adalah kemudian menguntungkan Habib-Habib yang rusak ini. Mereka secara tidak langsung membela Habib-Habib yang rusak ini dari diputus nasab. Karena mereka hanya menggunakan metode husnudzon, syuhra wal istifadhah, kasyaf dan barokah. Metode-metode yang lemah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja kita tidak mau pakai metode itu sekarang. Masa menghadapi Habib-Habib brutal sekarang ini, misalnya Habib-Habib dawir, Habib-Habib tidak berakhlak, tidak beradab, tetap kita pakai husnudzon aja. Ya kitanya yang bodoh kalau begitu. Fenomena ini bisa dianalogikan dengan kuliner gagal, kuliner gosong. Orang-orang kita, Kiai Haji Imaduddin, para pejuang pelurusan nasab, itu berkonsentrasi kepada kue gosongnya itu. Ini salah ini harus dikoreksi ini. Coba dilihat kokinya benar apa enggak. Tetapi orang-orang yang membela Ba'alwi itu fokus pada kue yang bagus. Ini bagus ini. Ini kokinya udah bener ini. Ini mereka yang bilang kue gosong ini untuk menghancurkan citra koki. Terus merepet, nyap-nyap emosi dan menyalah-nyalahkan orang yang mengkoreksi kue gosong itu. Ini kan nggak bener juga. Yang salah harus dikoreksi, harus diluruskan. Dan isbatun nasab dengan husnudzon itu juga tidak lagi diberikan kepada mereka yang kue gosong itu, Habib gosong itu. Ya mereka harus divalidasi dengan metode yang lebih ketat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah keresahan-keresahan atau statement jujur dari Habib kepada Habib yang memang di Indonesia itu begitu. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Apinya ini, yang di dalamnya ini, yang dawir-dawir ini, yang cari-cari duit ini, yang memanfaatkan nasab ini, yang berkeliling ke kampung-kampung, ke seluruh wilayah, kepada pejabat, kepada para kiai, para santri untuk ndawir. Baik itu ndawir duit maupun ndawir posisi, kemuliaan, pengikut dan lain-lain. Ini sudah merata. Penyakit ini sudah merata, atau kue gosong ini udah sebagian besar 90%. Sehingga kita bangkit untuk mengkoreksi, memperbaiki dan meneliti kembali kokinya ini, kalau perlu dipecat.
Begitu kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah cara pandang kita dan cara pandang Habib Geribo juga melihat fenomena ini. Kita tidak boleh diam kalau sudah begini. Kita harus membela bersama dengan Kiai Haji Imaduddin, meluruskan supaya Habib ini tidak seperti dikatakan Habib Geribo itu dawir-dawir itu. Ya, cara mengkoreksinya adalah dengan meneliti nasab mereka, mencabut atau memutus kepercayaan mereka ini. Penyebab dawir-dawir mereka itu karena pedenya dengan keturunan Nabi, putuskan. Maka kita baik secara husnudzon tidak mempercayai lagi sebagai keturunan Nabi, tidak husnudzon maksudnya teori lemah itu, tidak suhroh juga iya, kemudian melakukan penelitian kitab, penelitian sejarah dan penelitian DNA, sehingga habislah riwayat Habib-Habib mendawir itu dan mereka kembali sadar, kembali menjadi manusia yang tidak lagi merusak nama Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan mereka sendiri. Pertanyaannya, lalu kenapa Habib-Habib yang baik itu ikut terseret, ikut terputus nasabnya? Jawabannya kita kembalikan kepada hadis Nabi tentang orang-orang yang melubangi kapal itu. Orang yang ada dalam kapal semua tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengingatkan atau membasmi orang-orang buruk yang di dalam kapal internal mereka itu, malah membiarkannya. Sehingga akibat ulah-ulah orang yang melubangi kapal ini, maka kapal ini bocor dan menenggelamkan orang-orang yang baik bersama mereka. Itulah akibat dari membiarkan kemungkaran, membiarkan kemaksiatan, membiarkan ajaran-ajaran yang salah di dalam internal mereka. Tetapi toh sudah dibahas di video-video sebelumnya bahwa putusnya nasab bagi Habib-Habib yang baik, yang dekat kepada Allah, takut kepada Allah, tidak mendawir-dawir, tidak bertumpu pada nasab, kagak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Bahkan mereka hidup seperti kiai-kiai Nusantara yang tanpa nasab pun mereka mulia. Begitulah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.